apakah sudah tersembunyi menggunakan metode talaki atau menjadi tergerak ya. Jadi untuk menghafal ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini di Masjid Pusat Jawa Barat ada kegiatan dari Albul Yatama Indonesia, dan ini adalah lembaga amil zakat nasional. Mereka akan mengadakan mengaji Quran semudah senyum, semudah tersenyum, ST ya, MQST. Ini sekarang sedang pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Al Ustaz Reno, yang terhormat para pengurus di Lajnas Abu Yatama Indonesia, khususnya panitia penyelenggara, yang terhormat Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Pusdai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini, hari Rabu, kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan ini, yaitu dalam rangka taklimul Quran, untuk belajar tata cara atau metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Mudah-mudahan ini nanti yang datang ke sini untuk taklim dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih, serta pahalanya lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi akhir zaman, yang tidak ada lagi setelah beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kita semua yang selalu patuh, tunduk, serta istiqomah kepada jalannya hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat jamaah Masjid Pusdai yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, program di Pusdai yaitu dibagi ada 3 program dalam rangka memakmurkan masjid di Imaroh, terutama kajian atau penyegarapan di Imaroh yaitu rukun Islam. Barang siapa bagi ibu bapak atau handai tolan punya saudara non Islam yang akan berikrar syahadah bisa di Pusdai. Kemudian juga di Imaroh setelah ikrar syahadah itu mengatur untuk jadwal imam dan khatib, juga sholatnya dijadwal para imam dan muadzin. Kemudian yang ketiga yaitu zakat juga ada dibuka Baitul Mal Padwal Pusdai. Kemudian yang keempat di bulan suci Ramadan dijadwal untuk penceramah tarawih serta imam tarawih, dan yang kelima ada haji dibuka KBH di Pusdai Jawa Barat. Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat, dalam rangka program kerjasama Pusdai Jawa Barat dengan Lajnas Abu Yatama Indonesia ini kolaborasi untuk memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan ini langgeng, ini awal ya, perdana kerjasama antara Masjid Pusdai dengan yayasan atau Lajnas Abu Yatama. Semoga ini ukhuwah selanjutnya dan program sangat baik kita sambut, karena di Pusdai itu ada program khusus Pusdai, rutinitas kajian-kajian tentang keislaman. Kemudian juga ada yang sifatnya kerjasama seperti ini, dan ada juga Pusdai untuk memfasilitasi siapapun dari lembaga atau ormas yang memakai sarana Pusdai dipersilahkan untuk memakai memakmurkan Pusdai, tentu yang akan memakai fasilitas baik masjid, ruang seminar dan lain-lainnya bisa dipakai, silahkan manfaatkan ruangan ini untuk memakmurkan masjid. Koordinasi dengan
pihak administrasi umum agar penjadwalan tidak berbenturan. Ya, baiklah hadirin hadirat, alhamdulillah pemateri atau pembawa yang akan membimbing metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum telah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita simak dan dengarkan. Sekali lagi kami atas nama pengurus Masjid Pusdai mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian terima kasih kepada jamaah yang telah hadir di tengah-tengah ini, kepada para panitia dan ustaz, dan mohon maaf apabila ada dalam pelayanan di masjid ini ada kekurangan-kekurangan. Maksudnya bukan tidak takrim dhaifah ya, memuliakan tamu, tapi ini segini adanya. Yang terakhir mohon maaf dan terima kasih. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Imron yang telah menyampaikan sambutannya ya, dari Pusdai. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke materi, yaitu kajian menghafal Quran semudah tersenyum yang akan dibawakan oleh Kang Reno. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabatak wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa berthalabul ilmi di tempat yang Allah berkahi, di tempat yang Allah muliakan, di rumahnya Allah. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang kami muliakan kepada Ketua DKM, para pengurus Masjid Pusdai yang sudah meluangkan waktu dan juga memberikan kami kesempatan untuk mensyiarkan bagaimana sih caranya menghafal Quran semudah tersenyum. Dan insya Allah nanti ayah bunda akan kami ajak untuk simulasi beberapa ayat, dan insya Allah nanti ilmunya bisa langsung dibawa pulang dan bisa langsung dipraktekkan kepada keluarga, kepada anak, kepada cucu, kepada keponakan siapapun. Dan mudah-mudahan dengan menyampaikan metode ini tidak hanya sekedar hafal, tapi juga faham arti. Ketika kita faham artinya, maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, sebelumnya mohon izin saya untuk berdiri, dan ayah bunda yang sekiranya berminat untuk bisa simulasi ikut mendapatkan ilmu ini, bisa ngafal Quran semudah tersenyum, boleh kita mendekat merapat supaya keberkahannya insya Allah lebih maksimal. Dan mungkin bisa jadi kesempatan ini tidak datang dua kali,
Tapi yuk, ini bagian dari cara kita memakmurkan ilmu, memakmurkan masjid, majelis ini. Mangga silahkan. Baik, sebelumnya saya mau cerita atau mau tanya dulu Ayah Bunda, sebelum nanti ke metode cara ngafalkan semudah tersenyum. Pertama kali ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Agak dengung ini ya. Sebentar. Cik. Ya, di mana? Di Gua Hiro. Baik, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, kira-kira keadaannya terang benderang seperti ini atau gelap? Kira-kira gimana? Gelap ya? Gelap. Oke, yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah rame-rame kayak kita begini atau sendirian? Sendirian ya. Oke, udah gelap gulita, Rasulullah sendirian. Yang ketiga, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, konon dalam satu riwayat ditampakkan wajah asli sosok makhluk. Siapa? Ada yang bisa bantu? Jawab. Malaikat Jibril. Oke. Kira-kira Rasulullah pada saat itu pertama kali melihat sosok asli malaikat Jibril, Rasulullah ketakutan atau senang? Sudah sininya tinggi. Oke. Ini perlu? Nggak usah. Oke. Kira-kira Rasulullah ketakutan atau Rasulullah senang? Takut ya, karena pertama kali ditampakkan rupa aslinya malaikat Jibril. Jadi pertama kali, ya saya ulang, Rasulullah sendirian di Gua Hiro. Yang kedua, Rasulullah dalam keadaan di gua itu gelap gulita. Yang ketiga, Rasulullah pun dalam keadaan menggigil ketakutan. Nah, kemudian sosok makhluk ini dalam satu riwayat menyampaikan yang cukup masyhur, satu kata. Kira-kira apa? Iqra. Kemudian apa jawab Rasulullah? Ma ana biqori. Saya tidak bisa baca. Kemudian yang kedua kali malaikat Jibril menyampaikan Iqra. Rasulullah menjawab lagi, ma ana biqori. Sambil malaikat itu mendekap Rasulullah. Yang ketiga kalinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian melepaskan dekapannya, jam. Saat itu Rasulullah dalam keadaan menggigil ketakutan. Belum ada handphone, belum ada alat rekam, belum ada alat tulis untuk mencatat dan lain-lain. Kira-kira Rasulullah pulang menuju ke rumah, jalan santai atau lari? Saya kebayang ya, Rasul ketakutan, habis dilihatkan sosok asli makhluknya, makhluk yang belum pernah dijumpai. Jabal Nur posisinya, bayangkan tidak seperti di sini datar, gitu kan? Ada di atas bukit. Rasulullah lari menuju ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Kemudian begitu nyampe di rumah, ada satu kalimat yang cukup masyhur disampaikan oleh Rasulullah kepada istri tercinta Khadijah. Apa kalimatnya? Zamiluni, zamiluni, kata Rasulullah. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian istri tercinta menyelimuti Rasulullah, memberikan dekapan dan memberikan ketenangan kepada Rasulullah. Jadi ini salah satu adab cara, bahwa ketika suami pulang jangan langsung ditanya ATM-nya mana, ATM-nya gitu kan ya.
Jadi berikan dulu ketenangan kepada suami. Kemudian setelah tenang, baru Khadijah bertanya, apa yang engkau lihat di sana? Kemudian Rasulullah menyampaikan, makhluk aneh, makhluk aneh. Ini kalau kata bahasa kita sekarang lah, kurang lebih gitu ya. Apa yang disampaikan makhluk itu? Makhluk itu menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah hafal, nempel, padahal Rasulullah dalam keadaan ketakutan, sendirian, dan tidak ada alat rekam, tidak kurang satu huruf pun, apalagi satu ayat. Masya Allah. Dari sini kita bisa lihat, inilah salah satu metode ketika Rasul mendapatkan wahyu dari Jibril, ditalaki, disampaikan. Begitupun Rasulullah kepada keluarga dan para sahabat, disampaikan, ditalaki. Jadi setiap dapat wahyu dulu, Rasulullah itu mentalaki keluarga dan sahabatnya terus menerus. Hebatnya di zaman Rasulullah, cepat hafal, susah lupa. Kalau sekarang umatnya Rasulullah nah itu bedanya ya. Jadi kalau nggak sama namanya bid'ah kalau kita nggak sama. Tapi insya Allah nanti dengan metode ini, ayah bunda, insya Allah akan terbantu hafalannya permanen. Hafalannya apa? Permanen ya. Nah, jadi nanti metodenya dengan cara talaki. Saya akan bacakan, kemudian diikuti oleh ayah bunda semua. Nah, setelah itu kita dengarkan sampai bacaannya sesuai. Kalau bacaannya masih belum sesuai, kita ulangi sampai bacanya sesuai. Oke, gitu ya. Nah, syaratnya kata guru saya untuk bisa menghafal Al-Quran semudah tersenyum dan hafalannya permanen, ada dua syaratnya. Ada berapa syaratnya? Ada dua. Dan syarat ini wajib untuk dipenuhi kalau kita pengen hafalannya permanen. Syarat pertama itu suaranya harus lantang. Suaranya harus apa? Lantang. Lantang itu keras. Kenapa harus keras? Karena kita ngajinya nggak pakai mushaf, karena ditalaki. Jadi supaya saya bisa dengar apakah sudah betul ucapannya atau belum. Kalau belum pas, maka kita ulangi sampai pas ucapannya. Ya, jadi syarat pertama apa? Suara lantang. Nah, apa dalilnya? Takut ada yang nanya dalil, ya kan? Ada dalam satu ayat, dalam satu surat, bunyinya kurang lebih gini. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Sanuqri'uka fala tansa, kami bacakan kepadamu Muhammad, bacakan Al-Quran, fala tansa, dan kau tidak akan lupa, illa masya Allah, kecuali Allah yang membuat dan berkehendak lupa. Nah, ini dalilnya kenapa harus dibacakan dan ditalaki, gitu ya. Jadi suara harus lantang, karena kita nggak pakai mushaf, supaya bisa terdengar apakah sudah pas atau belum ucapannya. Jika sudah pas, maka kita lanjut ke ayat berikutnya. Kalau belum pas, kita ulangi. Itu syarat pertama. Syarat kedua, isyarat tangan. Apa syarat kedua? Isyarat tangan. Pertanyaannya, kenapa harus pakai isyarat tangan? Kata guru saya, ternyata tangan ini menyimpan ribuan bahasa. Kira-kira percaya nggak nih kalau tangan bisa nyimpan ribuan bahasa? Simulasi ya, simulasi. Misalkan kita semua Allah mudahkan untuk bisa ke Baitullah, amin. Begitu nyampe ke Baitullah, pas mau makan siang, kita nggak bisa ngomong Arab. Tapi begitu masuk ke restoran, ternyata pramusajinya orang Arab, kasirnya orang Arab, tukang cuci piringnya orang Arab. Kita mau makan nggak bisa ngomong Arab. Kira-kira gimana cara ngomongnya? Coba. Coba ngomongnya gimana ya? Haji, haji, nah, haji, gitu ya. Dengan kayak gitu aja ngerti nggak ya?
Ngerti kan? Nah, Masya Allah. Jadi artinya kata guru saya Ustaz Bobi Ribowo, tangan ini menyimpan ribuan bahasa. Kemudian ada dalilnya nggak? Takut ada yang nanya lagi nih, dalilnya mana gitu kan? Kata guru saya, insya Allah dalilnya ada. Dan dalil ini ayatnya sering dibacakan oleh kita semua. Bahkan mungkin udah ada yang bacain ratusan kali, bahkan ribuan kali di setiap malam Jumat. Bunyi dalilnya gimana? Nah, ini sering denger nih ayatnya ya. Bunyinya gini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kira-kira pernah dengar ayatnya apa? Surat Yasin. Ayat berapa? Ayat berapa? Ada yang bisa untuk jawab? Ayat 65. Oke. Kira-kira kalau kita sudah hafal, kita sama-sama bacakan ya, baca-baca kita sama-sama bacakan. Oke. 1 2 3. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Nah, sekarang kita coba sama-sama artinya. Kan tadi ayatnya sudah hafal, sekarang kita sama-sama artinya ya. 1 2 3. Ada yang hafal artinya? Artinya Pak, artinya. Kan tadi ayatnya udah hafal ya. Sekarang artinya coba. Lupa ya, nggak tahu. Nah, jadi kata guru saya, ini tantangan kita di Indonesia. Banyak orang yang bisa ngaji, bahkan hafal ayat, tapi begitu ditanya artinya kagak tahu. Jadi gimana kita mau bisa ngamalin kalau artinya aja nggak tahu? Hafal ayat keren, apalagi kita bisa tahu arti, maka insya Allah akan jauh lebih keren. Oke, saya izin coba mengartikan. Al-yauma, pada hari ini, kata Allah, hari apa? Bukan hari Rabu, bukan. Kata Allah, hari ini tuh hari kiamat nanti. Al-yauma, pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan dulu ketika di dunia. Masya Allah. Lihat ayah bunda, ada beberapa jamaah ketika saya membacakan ayat ini, mereka termenung, mereka ada yang sampai meneteskan air mata, mereka ada yang langsung terdiam betapa dahsyatnya ayat ini. Mereka baru tahu ternyata isinya begitu luar biasa dalam. Nanti kita di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, mulut kita nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya diam, hanya tangan yang berbicara, kaki kita menjadi saksi. Maka insya Allah kita di siang hari ini kita akan bersaksi bersama-sama, kita akan gunakan semua tangan kita, kaki kita untuk menghafal ayat-ayat cinta dari Allah, untuk sama-sama kita menghafal ayat-ayat Al-Quran menggunakan semua anggota tubuh kita. Jadi gitu ya dalilnya. Jadi saya ulang, ada berapa syaratnya untuk bisa menghafalkan Semudah Tersenyum supaya hafalannya permanen? Ada 2. Syarat pertama, suara lantang, suara keras. Syarat kedua, isyarat tangan. Dan syarat ini wajib untuk dipenuhi dua-duanya kalau mau hafalannya permanen. Siap. Kita simulasi dulu supaya semangat siang hari ini. Kalau saya bilang menghafal Al-Quran, boleh tangannya kita kepal ke udara, kita ketuk arsy Allah, kita jawab mudah. Siap? Oke. Menghafal Al-Quran? Kurang semangat. Menghafal Al-Quran? Mudah. Sekali lagi, kalau saya bilang semudah, tangannya boleh gini, tersenyum. Siap? Menghafal Al-Quran? Mudah. Semudah tersenyum. Masya Allah. Siap. Namanya juga tagline-nya Semudah Tersenyum. Dan sekali lagi kalau saya bilang, saya biasanya gini ya bunda, kalau saya bilang are you ready? Nah agak Jawa, are you ready? Jawabannya ready gitu ya, agak medok ya, medok.
Oke, kita coba. Are you ready? Kurang medok ini mah. Siap. Are you ready? Oke. Sekali lagi, kalau saya bilang cok geri gacok, tangannya boleh gini, jempolnya ke atas. Bilang cocok. Siap. Cok geri gacok. Oke, siap. Kita mulai ya. Kira-kira mau yang panjang atau yang pendek nih surat-suratnya? Menantang ya. Ini jamnya jam rawan soalnya. Tapi insya Allah kita bisa melawan karena tidak semua orang ada di sini, orang-orang terpilih yang Allah gerakkan hatinya untuk kesini. Siap. Nah, biasanya ya Bunda, kalau ngisi saya di mana-mana karena metodenya ngafalkan semudah tersenyum, biasanya semuanya senyum. Ya, baru kali ini aja semuanya serius, cemberut gitu kan. Nggak tahu apakah lagi mikirin karena belum gajian gitu kan, atau takut di rumah jemuran belum diangkat. Boleh kita bantu dengan senyum dulu supaya rileks, nanti supaya hafalannya mudah. Siap? Kita relaksasi dulu ya. Oke, boleh tangannya ke depan. Kita gerak-gerakan otot-otot, pundak, tangan. Sudah mulai rileks belum ayah bunda? Ciri-ciri orang stres kata guru saya, kalau ditanya nggak jawab, diam aja. Oke, boleh ke kanan. Sudah mulai rileks? Oke, siap. Dari sini bisa kelihatan mana yang mudah ngafal Quran, mana yang susah ngafal Quran. Oke, ke atas. Kita gerak-gerakan, kita rasakan pundak. Kita udah mulai rileks belum ayah bunda? Oke, ciri-ciri orang stres kedua, kalau ditanya diem aja, baut aja katanya, nggak jawab. Oke, ke depan, kita tepukan. Oke, kita putarkan jempolnya ke bawah semua, ya. Nanti tangan kanan kita putarkan melingkar ke tangan kiri, jempol ketemu jempol, telunjuk ketemu telunjuk. Jangan dilepas sampai nanti ada instruksi dari saya. Siap? Kita putarkan jempol ketemu jempol, bunda. Ya, oke. Telunjuk ketemu telunjuk, jangan dilepas. Oke, jempol ketemu jempol, ketemu telunjuk ya. Siap. Nanti hitungan 3 kita putarkan sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Bisa? Wah, benar ini banyak yang stres rupanya. Siapa yang berhasil? Ada yang berhasil? Bisa? Ayo, bisa ya? Bisa. Bunda yang di belakang bisa, Bunda? Ada? Nah, ini. Jadi benar. Ternyata datang ke sini untuk menyelamatkan domba-domba. Tapi kata guru saya, ciri-ciri orang stres yang keempat, permainan udah selesai masih muter-muter tangan. Gitu ya. Jadi nanti insya Allah saya datang ke sini bukan untuk ngajarin cara muter-muter tangan, kita untuk ngafalin gimana caranya menghafalkan semudah tersenyum. Siap. Are you ready? Cok geri gacok. Oke, siap. Siapa di sini yang sudah hafal surat ke-55? Surat apa ya ke-55? Sebelum surat ke-56 katanya. Surat apa? Surat Ar-Rahman. Ada yang sudah hafal sama artinya? Ada? Yang di belakang Bunda? Oh belum, siap. Nanti kita simulasi surat ke-55, surat Ar-Rahman. Tapi saya tidak akan ngambil dari awal karena sudah terlalu populer. Saya akan ngambil di tengah saja, ya. Nanti ikutin saya, nanti ayah bunda baru lanjut. Setelah itu nanti ada aba-aba. Jika sudah tepat ucapannya maka kita bisa lanjut ke ayat berikutnya. Gitu ya. Siap. Are you ready? Cok geri gacok. Siap. Kita mulai dari Ta'awudz basmalah dulu sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar Ta'awudz basmalah atau mau langsung ke ayat? Kira-kira? Langsung ke ayat aja? Oke, siap. Ikutin saya ya. Ayat 1. Yuk. Ayat 1. Suaranya mana? Ayat 1. Karena syaratnya 2. Suara lantang, tangan gerak. Kalau pengen hafalannya permanen gitu ya. Oke, ikutin saya. Ayat 1. Ayo. Oke.
Ya sorry, tadi saya bilang dari tengah-tengah ya, jangan dari ayat 1 ya, supaya nggak terlalu populer lah kita. Kalau ayat 1 semuanya sudah hafal. Oke. Ayat 5, yuk. Asyamsu sa pertama besar, titiknya ada 3. Sa kedua tanpa titik. Jadi yang pertama asyamsu, matahari. Asyamsu, matahari. Yuk. Wal qamaru, dan bulan. Bihusban, beredar sesuai perhitungan. Oke, tadi 3 kata di ayat kelima surat Ar-Rahman, penggalan-penggalan. Saya sekarang gabung dulu, nanti digabung oleh saya, nanti baru dilanjutkan diikuti oleh ayah bunda. Ya, saya dulu ya. Siap. Ayat 5, saya dulu. Semangat banget, tenang. Saya dulu ya. Ayat 5, asyamsu wal qamaru bihusban. Yuk. Ayat 5, asyamsu wal qamaru bihusban. Sekali lagi. Ayat 5, asyamsu wal qamaru bihusban. Lebih keras. 5, asyamsu wal qamaru bihusban. Yang paling keras. Ayat 5, asyamsu wal qamaru bihusban. Apa artinya asyamsu? Apa artinya wal qamaru? Apa artinya bihusban? Beredar sesuai perhitungan. Siap. Udah mulai kerasa ya. Jadi nanti pelan-pelan tanpa sadar ayah bunda bisa dan paham bahasa Arab gitu. Otomatis karena di Al-Quran itu pengulangan. Nanti ujung-ujungnya ayah bunda nggak sadar bisa nerjemahin sendiri gitu ya. Siap. Lanjut ke ayat 6. Lanjut ya. Ayat 6. Wan najmu, agak ditekan karena ada sidah kan. Wan najmu. Oke, ja-nya mantul karena qalqalah kan. Wan najmu, dan bintang. Wasyajaru, dan pepohonan. Yasjudan, keduanya bersujud. Oke, saya gabungkan ya 3 kata di ayat ke-6. Saya dulu ya bunda ya. Ayat 6, wan najmu wasyajaru yasjudan. Yuk. Ayat 6, wan najmu wasyajaru yasjudan. Lebih keras lagi. Ayat 6, wan najmu wasyajaru yasjudan. Yang paling keras. Ayat 6, wan najmu wasyajaru yasjudan. Apa artinya yasjudan? Keduanya bersujud. Apa artinya wan najmu? Dan bintang. Apa artinya wasyajaru? Dan pepohonan. Apa artinya asyamsu? Kalau gini apa? Apa artinya wal qamaru? Apa artinya bihusban? Keduanya beredar sesuai perhitungan. Menghafal Al-Quran semudah terus. Masya Allah. Lihat berapa nggak lama kita bisa hafal ayat, hafal nomor ayat dan tahu artinya. Bahkan tadi saya perhatiin ayah bunda, saking seriusnya ada yang gini aja. Wah, ini kayaknya prosesornya lagi bekerja keras. Mau gerak takut salah, mau ngomong takut salah.
tekanan batin pokoknya ngikut aja dulu. Betul Bunda. Ya, jadi kata guru saya, jangan pakai mikir. Pokoknya Al-Quran itu nggak bisa dihafal dengan tapi dengan hati. Kan tadi syaratnya 2, suara lantang, tangan gerak. Kita buktikan apakah otak kita bisa ngebantu atau enggak gitu ya. Dalam menghafal Quran kita simulasi. Ya, saya simulasikan ya Bunda. Nanti Bunda ikuti. Kalau saya bilang gajah, jawabannya besar, tapi tangannya gini, besar. Bisa ya? Gajah besar. Oke. Kalau saya bilang semut kecil, siap? Kebayang ya? Kita pakai otaknya, kita latih. Kalau saya bilang gajah gimana? Besar. Semut? Oke, siap. Konsentrasi ya, konsentrasi kita coba. Semut? Gajah? Oke, bagus. Ternyata perlu ditambah dosisnya ini ya. Saya tambah dosisnya kalau saya bilang ular panjang, gitu ya. Ular panjang. Kalau saya bilang pensil pendek. Siap, bisa ya? Pensil pendek. Siap. Hati-hati, ada gajah, ada semut, ada ular, ada pensil. Bahaya-bahaya pensilnya keinjek gajah. Sekarang konsentrasi, fokus. Pensil gajah ada yang panjang, ada yang ayo konsentrasi, ini belum apa-apa. Siap. Semut padahal semut kan besar Pak, nggak ada Pak. Pensil, wow, konsentrasi. Siap. Ular panjangnya gini Pak, panjang. Nah, kalau pensil gini, pendek kan gitu ya. Siap. Gajah udah mulai ragu, takut salah. Nah itu bukti ya, kata guru saya ternyata betul. Ngafal Quran kalau pakai otak itu bikin ribet. Jadi jangan takut salah, jangan ragu. Pokoknya ucapin aja ya. Siap? Are you ready? Cokeri gacok. Siap, lanjut nih, lanjut. Ayat berapa? Ayat 7, siap ya? Ayat 7. Was-samaa, yuk. Dan langit, rofa'aha, pakai ain ya, rofa'aha. Oke, rofa'aha, dan Allah tinggikan, wa wado'a, dan Allah letakkan, al-mizan, timbangan. Oke, kalau timbangan gini Pak, kalau gini bukan timbangan, burung piyik namanya. Oke, siap. Tadi ada 4 kata di ayat ke-7 surat Ar-Rahman. Saya dulu ya, nanti saya sambung, nanti diikuti oleh Ibu Bunda. Siap. Ayat 7, saya dulu. Tenang. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Yuk. Ayat 7. Was-samaa rafa'aha wa wada'al. Yang lebih keras. Ayat 7. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Yang paling keras ayat 7. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Apa artinya al-mizan? Timbangan. Apa artinya was-samaa? Dan langit. Apa artinya wa wada'a? Allah letakkan. Apa artinya rafa'aha? Allah tinggikan. Apa artinya asyamsu? Matahari. Apa artinya wal qamaru?
Apa artinya bihusban? Beredar sesuai perhitungan. Masya Allah. Menghafal Al-Quran semudah. Kira-kira kalau ngafalnya gini seru nggak? Bunda, ngantuk nggak kalau kayak gini? Enggak ya. Nah, alhamdulillah. Jadi dengan metode ini di beberapa mahat kami yang tersebar di Indonesia, baik itu anak-anak maupun juga ada kelasnya untuk lansia, ternyata mereka merasa nikmat dan merasa mudah. Mudahnya apa? Ternyata mereka bisa paham isi cerita dari setiap surat, bahkan kisahnya. Jadi sehingga hafalnya bukan hanya hafal cangkem, tapi karena tahu kisah ceritanya. Jadi model lompat-lompat, dia tahu kisah ceritanya. Kenapa bisa tahu ceritanya? Karena dia tahu artinya. Ketika dia tahu artinya, maka jauh lebih mudah. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke ayat berapa? 8. Ya, ayat 8 ya. Ayat 8. Yuk. Allah agar jangan tatogou. Jadi to mantul ya. Tatogou. Kalian curang. Oh, ini kayak video klip siapa? Anang, ini penggemar Anang nih. Oke, saya lanjut ya. Allah tatogou fil mizan. Artinya sudah. Apa artinya? Timbangan. Tadi siapa yang jawab artinya sudah? Jebakan Batman ya. Jadi masih konsentrasi. Bukan artinya sudah ya. Karena tadi mizan apa artinya? Timbangan. Berarti hanya tambah fil mizan, di dalam timbangan. Oke. Di ayat 8 saya sambung 3 kata tadi. Saya dulu ya. Ayo Bunda. Ayat 8. Allah tatogou fil mizan. Yuk. Ayat 8. Allah tatogou fil mizan. Lebih keras lagi. Ayat 8. Allah tatogou fil mizan. Paling keras. Ayat 8. Allah tatogou fil mizan. Apa artinya fil mizan? Apa artinya Allah agar jangan? Apa artinya tatogou? Kalian curang. Apa artinya asyamsu? Apa artinya wal qomaru? Apa artinya bihusban? Apa artinya wan najmu? Apa artinya wasyajaru? Pepohonan. Apa artinya yasjudan? Keduanya. Apa artinya wassamaa? Dan langit. Apa artinya wawadoa? Allah letakkan. Apa artinya rofa'aha? Allah Masya Allah. Menghafal Al-Quran semudah gimana? Siap? Hafal? Kita coba dari 5, 6, 7, 8 gitu ya, Bunda ya. Siap? 1, 2, 3. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Masya Allah. Kira-kira kalau mundur bacanya bisa nggak? Kenapa harus baca mundur? Kata guru saya, itu untuk melatih mutkin. Jadi nanti pelan-pelan ayah bunda akan mudah, karena tahu
bukan karena hafal, tapi karena tahu ceritanya. Jadi tadi kan ceritanya tentang asyamsu, matahari dulu, bulan gitu kan, kemudian tentang bintang, pepohonan, keduanya bersujud, kemudian tentang wasama dan langit gitu kan, kemudian di ayat berikutnya ada tentang timbangan. Jadi ceritanya itu. Oke, kira-kira kita bisa nggak kita coba dari 8, 7, 6, 5. Mau coba? Siap? Kita coba ya. Biar lebih konsentrasi nih, biar nggak ngantuk gitu. Siap. Dari 8 dulu ya. 1, 2, 3. Allah tatagaw fil mijan. Terus ayat 7-nya wassama arfa'aha wa wada'al mizan wan najmu wasyajaru yasjudan asyamsu wal qamaru bihusban. Gimana? Udah mulai agak bingung. Tapi mudah-mudahan kalau kita murojaah minimal sebetulnya sampai 7 kali diulangnya per ayat. Kalau 7 kali insya Allah agak bisa mungkin ya. Terus kita tahu tentang artinya. Nanti kita bisa baca mundur. Oke, kita ulangi lagi 5, 6, 7, 8 ya. Kita buat 3 kali supaya nempel permanen hafalannya. Dan insya Allah setiap huruf yang kita bacakan 10 kebaikan. Ya, tidak ada yang rugi. Siap? Are you ready? Cokeri gacok. Siap. 1, 2, 3. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dari 5 lagi. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Sekali lagi. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Masya Allah. Menghafal Al-Quran semudah Masya Allah. Siap. Ayah bunda mau lebih seru lagi? Boleh berpasangan ayah bunda dengan temannya. Oke, nah dengan temannya, maka silakan dengan temannya. Nah kalau sudah, boleh sweet ayah dan bunda di belakang, tentuin aja mana yang menang, mana yang kalah. Nah silakan sweet. Oke, yang menang saya ganti namanya jadi Umar ya, yang kalah saya ganti namanya jadi Usman. Jadi mempersaudarakan Umar dan Usman, kaum muhajirin dan kaum ansor. Siap. Jadi kita sama-sama dulu bacakan semua ayat 5, 6, 7, 8. Nanti setelah itu yang menang tangannya begini. Yang menang, yang kalah bacakan. Nanti ketika yang kalah bacakan, perhatikan dengan seksama. Kira-kira ada yang keliru nggak? Kalau ada yang keliru, ingetin sahabatnya. Salah, gitu ya. Tapi kita sama-sama dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Oke, siap? Sekarang yang kalah bacakan, yang menang tangannya begini ya. Tangannya begini, nanti kalau yang kalah bacain ada yang keliru, ingetin, tepuk. Salah. Gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan alla
Ada yang kena tepuk nggak ini? Nggak ada. Atau jangan-jangan yang menang juga nggak hafal. Jadi sama-sama nggak kena tepuk. Siap, sekarang diganti. Sekarang diganti, yang kalah tangannya begini, sekarang yang menang yang bacain. Siap, pembalasan lebih kejam. 1, 2, 3. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Masya Allah. Bisa berhasil? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke, masih bertatapan ayah bunda, tatapan. Silakan berikan salam terbaik untuk sahabatnya. Salaman. Sekarang salamnya tidak nempel ya. Salamnya agak dikasih renggang 5 cm. Nah, saya akan hitung angka 1 sampai 15 ya. Nah, jadi nggak nempel ya, agak direnggangin 5 cm. Nanti di tengah-tengah akan saya sebut nama. Kalau saya sebut nama Umar, maka Umar nangkep tangan Utsman secepat mungkin. Utsman harus menghindar secepat mungkin. Ya, kalau saya sebut nama Utsman, maka Utsman nangkep tangan Umar secepat mungkin. Utsman menghindar secepat mungkin. Gitu ya. Siap, paham? Masih ingat kan mana Umar, mana Utsman? Masih ingat? Yang menang yang Umar, yang kalah yang Utsman. Siap. Tangannya jangan nempel, agak kasih jarak 5 cm. 1. Yang di belakang juga bunda silakan. 2. Umar. Kalau saya sebut Umar nangkap tangan Utsman yang menghindar. Kalau saya sebut Utsman tangkap tangan Umar yang menghindar. Gitu ya instruksinya. 3, 4. Utsman. 5, lagi 6, 7, belum, tenang. 8, Utsman. 9, lagi 10, Umar. 11, lagi 12, 13, belum, tenang. 14, usai. Silakan boleh berikan salam terbaik, boleh peluk sahabatnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi saksi di hadapan Allah nanti kelak. Kita pernah ketemu di sini ngafalin Al-Qur'an menggunakan seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, walaupun cuma 4 ayat ayah bunda. Silakan nanti 4 ayat ini bisa diamalkan, bisa diajarkan kepada anak, kepada cucu di rumah. Walaupun tadi ayat 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita ulangi lagi murojaah ya. Khawatir tadi ketawa-ketawa lupa hafalannya, supaya pulang nanti masih nempel hafalannya. Sebelum kita tutup, kita murojaah dulu. Siap? Are you ready? Cok geri gacok. Siap, langsung ya. 1, 2, 3. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Kita mundur ya. Alla tatghaw fil mizan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan wan najmu wasyajaru yasjudan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Menghafal Al-Quran semudah takbir. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ayah bunda, kami keliling-keliling untuk menyampaikan metode ini. Kami pernah ngisi dengan Ustadz Indra di panti ODGJ di daerah Jakarta. Alhamdulillah kita sampaikan 4 ayat yang tadi yang ayah bunda bacakan, itu ODGJ di sana hafal ayah bunda. Masya Allah, Al-Quran inilah bukti bahwa Al-Quran itu miracle, keajaiban ya. Jadi ODGJ aja bisa hafal 4 ayat tadi. Jadi
cukup mudah untuk bisa dihafal. Kemudian kami pun juga ada jamaah yang sudah usia di atas 70, 83 yang mereka belum bisa baca Quran sama sekali. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, ikut metode ini dalam kurun waktu 6 bulan beliau sudah hafal sekitar 2 juz. Hafal ayatnya, hafal nomor ayat, dan hafal artinya. Bahkan kerennya sekarang beliau sudah bisa menuliskan Al-Qur'annya. Jadi ketika dibacakan tadi asy-syamsu wal qamaru bihusban, dia bisa menuliskan karena visual dulu, kemudian auditorinya terekam, kemudian kinestetiknya sudah lengkap sempurna, tinggal dituangkan dalam tulisan. Bahkan sekarang beliau sudah punya 2 juz tulisan karyanya sendiri, Al-Quran karya sendiri, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita terus berikhtiar. Dan kami dari Abul Yatama Indonesia saat ini di 87 cabang, ada 22 cabang yang sudah ada binaan anak-anak yatim penghafal Al-Qurannya. Di antaranya di Bandung, di Bogor, di Garut. Yang paling besar ada di Bogor sekitar 300 anak yatim. Kemudian tersebar di beberapa kota lainnya. Dan insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita, bagaimana anak-anak yatim ini value-nya bertakwa, berkarya, dan mulia. Jadi mereka tidak hanya hafal Quran, mereka juga mendapatkan skill lainnya sehingga bisa diterima di masyarakat. Nah, ayah bunda, kami juga ada program yatim orang tua asuh yatim Palestina. Dan alhamdulillah kemarin Januari 2025 saya bersama CEO Abul Yatama, Allah berikan kesempatan untuk mengirimkan amanah dari Indonesia ke perbatasan Palestina. Dan insya Allah mohon doanya nanti di awal 2026 kita bisa melaksanakan peresmian kawasan yatim Palestina dari Indonesia khusus untuk anak-anak Palestina. Mohon doanya, dan insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita, karena ternyata di dalam Quran surat Al-Imran Allah sampaikan, barang siapa yang ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ternyata syaratnya cuma 3. Mudah sekali syaratnya. Gimana bunyi ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi katanya, kalau kamu ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kejarlah ampunan Allah. Lewat pintu ampunan, maka 3 dilaksanakan akan dapat itu semua. Apa syaratnya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3 syaratnya. Yang pertama, alladzina yunfiku, orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik itu lapang maupun sempit. Tuh, ayah bunda, kata Allah akan diberikan surga seluas langit dan bumi, baik itu lapang maupun sempit. Ketika berinfak di saat lapang mudah ya, ayah bunda ya. Tapi justru ketika berinfak di saat sempit, orang berpikir jangankan buat ngasih, buat saya aja nih masih belum beres nih. Makanya Allah berikan hadiahnya surga, bukan piring cantik atau kaos, tapi Allah kasih surga, karena itu berat. Yang kedua, orang-orang yang bisa menahan amarahnya, wal kaziminal ghaiz, yang bisa menahan amarahnya. Yang ketiga, wa afina anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah barang siapa yang melaksanakan 3 ini melalui pintu ampunan, dia taubat dulu minta ampun, kemudian dia istiqomah melaksanakan ini, berinfak di saat lapang maupun sempit, kemudian dia menahan amarahnya, kemudian dia yang ketiga tidak dendam, memaafkan semua kesalahan orang, maka insya Allah Allah akan kasihkan surga seluas langit dan bumi. Jadi insya Allah ya bunda, semoga apa yang kita sampaikan ilmu langsung menjadi amal. Jadi buat ayah bunda yang nanti Allah berikan kesempatan untuk bisa beramal, silakan. Nanti ada tim kita dari Abul Yatama. Nah, ayah bunda juga bisa scan di sini. Nanti bisa diedarkan oleh tim kita. Ada yang transfer, monggo silakan. Nanti akadnya kita untuk anak-anak yatim penghafal Quran, baik di Indonesia maupun di Palestina. Dan mudah-mudahan apa yang bunda infakkan ini akan terus mengalir menjadi legacy ketika ayah bunda sudah
tutup usia pun insya Allah akan terus mengalir, akan menjadi pahala terbaiknya. Apalagi mereka menjadi kekuatan untuk menghafal Quran anak-anak yatim. Ada dua, kata guru saya, cara mudah untuk bisa masuk surga. Cara pertama, salah satunya kita memelihara anak yatim. Barang siapa yang memelihara anak yatim, maka bersama Rasulullah di surga seperti dua jari ini. Tuh, siapa yang mau? Semua pasti mau masuk surga bersama Rasulullah. Pintu kedua, menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Para sahabat bertanya, siapakah keluarganya Allah? Ya Rasulullah. Rasul menjawab, keluarganya Allah adalah mereka yang menghidupkan Al-Quran setiap harinya, setiap saatnya. Artinya, ketika kita belum bisa hafal 30 juz, kita belum bisa murojaah setiap hari, maka ketika kita membantu anak-anak yatim, para penghafal Quran, dua manfaatnya, dua keutamaannya. Kita menjadi pemelihara anak yatim, kita menjadi pembela keluarganya Allah, maka insya Allah kita akan bisa masuk surga bersama Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah, bersama dengan orang-orang soleh lainnya. Nah, mudah-mudahan ya Bunda, insya Allah nanti dari tim kita berapapun nilainya menjadi saksi di hadapan Allah, bukan besar kecilnya. Ayah Bunda sudah mendapatkan ilmu, langsung diamalkan, jadi ilmu dan amal insya Allah tidak ada jeda, maka ini bagian dari amal soleh yang sempurna. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan, dan insya Allah ayah Bunda kita pun ada kajian, dan kami cara mudah untuk bisa mendekat dengan Al-Quran, ayah Bunda bisa juga dengan The Living Quran, Al-Quran yang hidup. Jadi ayah Bunda nanti sesuai dengan problem ataupun juga tantangannya apa. Jadi kami ada 5 series di dalam toples ini. Ada 5 kondisi permasalahan kebanyakan manusia umat. Ada yang parenting, jadi mereka yang sedang Allah berikan pesan cinta tentang kondisi anaknya, yang anaknya membangkang, yang anaknya sulit diatur, sulit dididik, anaknya luar biasa, maka insya Allah langsung bukan dari dokter, bukan dari profesor, bukan dari orang paling hebat di dunia, tapi langsung dari Allah diberikan solusinya. Ada 100 ayat di dalam toples ini yang sudah kita kurasi sesuai dengan kondisi dan sudah intisarinya. Yang kedua, tentang healing buat mereka yang ingin menenangkan hati. Kita sudah siapkan 100 ayat di dalamnya. Yang ketiga, tentang miracle, yang mereka sedang mencari keajaiban, yang sedang diuji dengan penyakitnya, yang sedang diuji dengan masalahnya. Maka dengan miracle nanti ada 100 ayat yang sudah tersimpan. Yang keempat, itu tentang hufaz, mereka yang ingin mendekat dengan Al-Quran. Yang kelima, tentang merit, bagi anaknya yang sedang menuju pernikahan supaya tertuntun dengan baik. Nah, nanti ayah Bunda, caranya ayah Bunda mengucapkan bismillah, kemudian mohon ampun, kemudian meminta kepada Allah solusi dan meminta kepada Allah membersamai. Maka tinggal mengambil 1 ayat, isinya akan sesuai dengan apa yang relate dalam kehidupan ayah Bunda semua. Ya, jadi mudah-mudahan dengan demikian kita sedang menghidupkan Al-Quran. Bahkan langsung di dalam tulisan ini tidak hanya ayatnya, ada insight dan ada what to do-nya, harus ngapain, sudah sangat jelas. Ya, nah mangga nanti ayah Bunda akan dituntun untuk bisa menghidupkan Al-Quran di dalam hati kita, di dalam rumah kita dengan cara yang mudah. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, tentu yang salah dari saya pribadi, yang sempurna dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.